Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa nistanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami Ramadan. Baik, ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sesi ini insyaallah kita akan melanjutkan pada sesi yang sebelumnya, di mana kita sudah mengupas bacaan surah Al-Fatihah, dan insyaallah taala kita akan mencoba menyelami sedikit, mengenal lebih sedikit secara singkat, secara ringkas tentang apa makna yang terkandung pesan yang Allah sedang ajarkan, atau panduan-panduan sangat luar biasa yang mesti kita tadabburi dari bacaan atau dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ini. Teman-teman sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mesti seriusnya kita untuk membaca surah Al-Fatihah ini, karena surah Al-Fatihah ini memang surah yang luar biasa, di mana dia diposisikan di posisi yang paling depan. Bahkan surah ini memiliki banyak nama, di mana kebiasaan orang-orang Arab ketika sesuatu itu berharga, sesuatu itu unik, sesuatu itu memiliki keistimewaan, maka dia memiliki nama yang banyak. Dan di antara nama yang luar biasa yang Allah sematkan dalam surah Al-Fatihah inilah namanya As-Salah. Disebut dengan As-Salah. Kenapa disebut dengan As-Salah? Karena surah Al-Fatihah ini merupakan surat yang satu-satunya dia wajib selalu ada dalam satu ibadah, yang mana ibadah itu ada ibadah yang paling utama, yang paling inti bagi kita seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat. Bagaimanapun kita menjadi soleh dengan amal-amal yang lain, tapi kita tidak sempurna, lalai kemudian terhadap perkara solat, maka semua ini akan menjadi sia-sia. Dan seperti apapun panjangnya rakaat solat kita, banyaknya zikir yang kita baca dalam solat kita, tetapi ketika Al-Fatihah yang kita baca dalam solat kita tidak sempurna bacaannya, bahkan bacaannya itu banyak terjadi lahan-lahan yang menjadi lahan-lahan yang fatal, maka bisa jadi kemungkinan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita serius untuk mendalami surah Al-Fatihah. Dari satu sisi saja ini menggambarkan kita betapa luar biasanya Al-Fatihah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua intinya, pada intinya semua kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memiliki kewajiban bagi kita untuk serius membacanya dengan bacaan tilawah, bacaan tartil yang Allah kehendaki. Tapi khusus untuk Al-Fatihah kita masih memberikan perhatian khusus, karena dia akan kita aplikasikan terus dalam ibadah yang menjadi ibadah utama dalam kehidupan kita, yang akan mempengaruhi bagaimana kondisi kita nanti di hadapan Allah kelak, yakni surah Al-Fatihah. Kemudian ikhwati fillah, teman-teman sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, nama lain yang kita tidak akan bahas semua nama dalam surah Al-Fatihah. Kita akan mengambil satu atau dua nama mungkin. Nama pertama kita sebut tadi As-Salah, yang itu sudah kita bahas bagaimana keseriusan kita mesti mempelajari surah Al-Fatihah itu secara bacaan pada kesempatan yang sebelumnya. Maka kita akan bahas di sesi berikut ini, di sesi tadabbur ini, dalam Al-Fatihah dari segi namanya yang luar biasa,
yaitu Al-Fatihah itu sendiri. Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah karena artinya pembuka. Surah Al-Fatihah ini kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ditaruh di depan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surah Al-Fatihah ini dia merupakan surah yang secara arti pembuka, maksudnya begini. Al-Fatihah itu dia menjadi pembuka buat pesan-pesan Allah, buat karunia-karunia Allah, buat nikmat Allah yang besar bagi kehidupan kita nanti di dunia maupun akhirat, yakni yang akan ada pada kalam Allah berikutnya, soal Al-Baqarah sampai An-Nas dan seterusnya. Maka ketika kita memahami Al-Fatihah dengan baik, mentadabburinya dengan baik, maka sesungguhnya kita sudah menyelami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan kunci-kunci luar biasa agar kehidupan kita benar-benar terpandu oleh Al-Qur'an. Itu yang pertama. Al-Fatihah juga disebut dengan Fatihah, artinya pembuka. Apa yang pembuka? Al-Fatihah itu membuka segala kebaikan. Yang artinya ketika seorang muslim itu mentadabburi surah Al-Fatihah dengan baik, dengan benar, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan muncul dari kehidupannya, dari dirinya dan apa yang bersamanya adalah kebaikan, kebaikan dan demi kebaikan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang mulia karena akhlaknya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi begitu sempurna akhlaknya? Karena beliau benar-benar menjadi Al-Qur'an yang berjalan, Al-Qur'an yang berjalan. Dan kenapa sampai seperti itu luar biasanya Al-Fatihah, kalau kita tadabburi bisa menjadi kunci semua kebaikan, menjadi sebuah wasilah dengan kita bisa mendapatkan sebuah petunjuk-petunjuk Al-Quran ini. Karena kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, atau kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kalau fatahna Al-Fatihah, kalau seandainya kita benar-benar membuka perlahan demi perlahan Al-Fatihah ini, lawajadna sab'ina ba'iran atau kama qala, kita akan mendapatkan lebih kurang 70, kita akan mendapatkan mutiara-mutiara hikmah, panduan-panduan Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita tuliskan dalam lembaran-lembaran buku itu akan terkumpul sebanyak 70, sebanyak kitab yang hanya mampu dipikul oleh 70 ekor unta. Bayangkan kaum muslimin, kalau kita mentelaah surah Al-Fatihah ini, kita akan mendapati kunci-kunci, petunjuk-petunjuk Allah, hikmah-hikmah Allah yang kalau dibukukan dia bisa ditampung oleh 70 ekor unta. Maka ini luar biasa. Bahkan di maklumat yang disebutkan bahwa Al-Fatihah ini kenapa sampai seluar biasa itu, hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka para ulama kita mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan petunjuk kepada umat ini, bukan hanya tersurat, tetapi dia memberikan para nabi-nabinya untuk membimbing umat ini. Dan setiap para nabi itu memiliki kitab-kitab. Setidaknya ada 104 kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabinya, dan 104 kitab itu diresumekan, itu dikumpulkan oleh 4 kitab setelahnya, itu Zabur, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dan 4 kitab ini diresume, disimpulkan dalam satu kitab yang namanya Al-Quran. Dan Al-Quran ini diresumekan dalam Al-Fatihah. Maka begitu luar biasanya kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika kita sudah berserius membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, kemudian dia menjadi bacaan sehari-hari kita dalam sehari semalam, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang harinya adalah kebaikan demi kebaikan, orang yang hari-harinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hidup dalam kebahagiaan, mati dalam ketenangan, kemudian kita dibangkitkan keadaan senang dan bergembira untuk segera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke Al-Fatihah. Namun Al-Fatihah ini kalau kita simpulkan, ketika dia menjadi resume bagi Al-Qur'an, yang dengannya poin-poin ini kalau kita amalkan, maka sesungguhnya kita insyaallah taala sedang menjalani hidup sebagai orang yang terbimbing dengan Al-Qur'an. Secara singkat, pengarang kitab Al-Khawatir Az-Zihniyah fil Quran itu beliau mengatakan, Sofia Abdullah beliau mengatakan bahwa secara umum Al-Fatihah ini
mewakili 3 poin pokok dalam Al-Quran. Yaitu apa? Sisi akidah, kemudian apa? Sisi ibadah, kemudian terakhir adalah sisi manhajul hayah. Sisi itu sistem atau metode atau pola hidup yang hidup. Jadi kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 poin pokok yang sedang Allah resumekan dalam Al-Fatihah, yang kalau kita tadaburi, mudah-mudahan kehidupan kita benar-benar kehidupan yang terbimbing oleh Allah, dan kita menjadi orang-orang insan yang keluar dari diri kita adalah kebaikan demi kebaikan. Poin pertama itu adalah poin al-aqidah. Maka ini kalau kita boleh sebut kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bagaimana hubungan, ya, bagaimana kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama adalah Al-Fatihah ini membahas bagaimana poin keterkaitan kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba kepada Rabb-Nya. Kalau sisi poin pertama ini kita bisa pahami dengan baik, insya Allah kita sudah mendapati kebaikan yang luar biasa. Insya Allah kita akan terus dibukakan oleh Allah kebaikan demi kebaikan. Maka sisi pertama, poin pertama Al-Fatihah ini, sisi akidah itu ada pada 4 ayat pertama. Itu pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kita masuk ke poin yang pertama pada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak membahas khilafnya. Maka sebagian memang para ulama ada khilaf, tapi kita mengambil pendapat dari para ahlu qurra bahwa apalagi kita yang mayoritas menggunakan riwayat Quran dari Rajalul Hafiz an Asim, itu Bismillah merupakan bagian daripada Al-Fatihah. Maka Bismillah ini kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan lafaz yang di dalamnya terkandung menjunjung tinggi nama Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ ada sebuah keutamaan ketika kita menyebutkan bismillah. Rata-rata para ulama, para nabi kita, terutama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu memulai risalahnya, memulai pekerjaannya dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au abtar au ajza. Dimana maksudnya apa? Setiap pekerjaan yang di situ ada sebuah maslahat, maka jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia terpotong daripada kebaikan dan keberkahan. Poin pertama kaum muslimin adalah ketika kita membaca bismillah, kita resapi dengan baik, maka kita berpikir kualitas kita kepada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sudah seperti apakah kita menjadikan hari-hari kita, kesibukan-kesibukan kita itu disertai Allah di sana. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau di sini, kalau setiap para ulama ketika baca bismillah ini berarti ada pekerjaan yang disimpan. Misalnya kalau kita menulis buku, maka aktubu bismillahirrahmanirrahim, atau mulai pekerjaan abtadi'u, aku memulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Harapannya ketika kita menjadikan pekerjaan yang kita kerjakan itu digandengkan, dilandaskan, didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala dan ditujukan untuk Allah, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berharap bahwa pekerjaan kita, urusan kita itu urusannya diberkahi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka muslimin, kualitas hubungan kita kepada Allah yang mesti kita perhatikan adalah sudah seperti apakah kita menjadikan semua pekerjaan kita, semua urusan kita, semua hajat-hajat kita, bahkan hajat yang mubah pun sekalipun, sudahkah kita selalu menyertai Allah di sana? Karena ketahuilah kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita adalah makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang terbatas dengan segala kemampuannya, dengan segala kekurangannya. Bahkan hal-hal yang sepele pun kadang-kadang tak mampu kita dapati. Kalau seandainya kita mengerjakan itu disertai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala,
bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan segala keterbatasan itu, dengan segala kelemahan kita itu, maka urusan kita itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati betapa banyak karya-karyanya para ulama yang dahulu, yang kalau dalam segi tulisan hanya sekian puluh halaman, sekian belas halaman, tapi sampai saat ini kitab mereka selalu menjadi kitab-kitab bestseller yang dikaji oleh para ulama. Bahkan dengan kitab-kitab mereka yang jumlahnya cuma sekian lembar halaman saja, itu tidak sedikit orang menjadi profesor dan doktor. Ini menunjukkan bahwa karena mereka dahulu dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka benar-benar menyandarkan semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, agar kehidupan kita itu benar-benar menjadi kebaikan. Maka kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga adalah dari bismillah ini kita menjadikan pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang memang layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mentadabburi bismillah ini, karena bismillah ini tidak boleh disebutkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang haram atau pekerjaan-pekerjaan makruh. Misalnya ada orang merokok, misalnya ada orang mencuri atau pekerjaan jelek lainnya, dan dia menyebutkan nama Allah di situ Bismillahirrahmanirrahim. Di saat itu dalam fikih disebutkan ini termasuk orang yang mencela, menghina Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa dihukum kafir atau murtad. Maka di sini dikatakan adalah bismillah ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya seorang muslim itu pekerjaannya, perbuatannya, canda tawanya, apapun yang dia sedang kerjakan, apapun yang sedang dia niatkan itu, kalau ditanya maka jawabannya adalah dia bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita seorang muslim, pekerjaan kita ketika ditanya apakah layak untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan jawabannya belum, berarti kita sebenarnya belum benar-benar menjadikan kehidupan kita itu berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tentang keakidah adalah tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ini artinya pujian. Pujian dalam bahasa Arab banyak sekali. Ada namanya al-thana, ada namanya al-madhu. Tapi alhamdu ini kaum muslimin adalah alhamdu memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa kita harus memberi tanpa kita harus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyukru itu adalah pujian, kita memuji seseorang itu karena kita mendapatkan kebaikan dari dirinya secara kasat mata. Tapi alhamdu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala baik kita diberi Allah secara kasat mata atau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kita benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena kita memuji Allah bil hubbi wat ta'zim, dengan kecintaan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di poin yang kedua ini, kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin disampaikan surah Al-Fatihah ini adalah sudah seperti apa kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memuji Allah Subhanahu wa taala hanya di kala baik? Apakah kita hanya memuji Allah di kala kita kadang sedang? Apakah kita hanya memuji Allah di kala kita mendapatkan kelapangan? Atau ketika kita mendapatkan ujian, musibah, kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala? Ini sebuah kekeliruan. Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menceritakan alhamdulillah ini adalah beliau menafsirkan di sini menyebutkan bahwa itu ats-tsana 'ala Allah bi sifatil kamal wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adl, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah sempurna. Kenapa Allah sempurna? Karena Allah Subhanahu wa taala itu dilihat dari sisi manapun maka dia sempurna. Ketika kita mendapati diri kita ada keadaan tidak baik, maka di situ ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan diri kita dalam keadaan senang, bahagia, maka itu ada keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kaum muslimin, ketika kita merasakan diri kita bahagia, itu karena Allah yang mudahkan. Dan ketika kita mendapatkan kesusahan, penderitaan, kesedihan, sejatinya kita sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penderitaan itu kita sebut dengan musibah. Musibah itu istilah katanya asaba yusibu musibah. Artinya asaba itu shawab, benar. Jadi Allah ketika memberikan kita suatu hal yang sifatnya kesedihan, kesakitan, penderitaan, sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedang mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Jalan yang benar. Kita dapati ketika orang sakit diberikan pengobatan, apakah pengobatan itu dengan terapi ataukah pengobatan itu dengan cara obat-obatan, maka dia akan mengalami penderitaan fisik atau penderitaan jiwanya karena tidak suka minum obat.
tapi kesakitan yang dia terima itu sejatinya agar dia kembali menjadi sehat. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka hal kedua yang mesti kita bangun, kita benar-benar memantapkan prinsip kita adalah kita benar-benar selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala ini ada sifat-sifatnya orang-orang calon penghuni surga. Dan juga kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sejatinya kita saat itu tidak hanya tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain, dalam hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi, beliau menyebutkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seluruh manusia dan jin dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu mereka itu punya kesolehan setakwanya Nabi Muhammad SAW, maka semua kesolehan mereka itu, semua ketaatan mereka, peribadatan mereka itu tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah sangat mulia. Jadi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pertama berarti hari-hari kita akan bernilai pahala. Yang kedua, kaum muslimin, maka di saat itu kita sedang memudahkan urusan kita. Karena la in syakartum la azidannakum. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita sedang meminta Allah untuk selalu makin menambahkan kebaikan demi kebaikan yang kita rasakan. Barangkali kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, teman-teman sekalian, dan buat kami mungkin betapa banyak kadang hal-hal sepele yang kita kerjakan, yang mudah kita dikerjakan, tetapi kita tidak mendapatkan kebaikan yang banyak di sana. Barangkali kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya kita mengenai sesuatu yang sangat besar, yang sangat luar biasa, fantastis, yang kita perkirakan banyak maslahat dan faedahnya, tapi ternyata sedikit faedahnya, bahkan hanya pendek usia manfaatnya. Barangkali di situ kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga itu para kaum muslimin dalam rumah tangga kita juga begitu. Rumah tangga kita pasti punya musibah, punya masalah. Tapi sebenarnya kadang masalah itu adalah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sejatinya itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala agar kita bersyukur, agar kita kembali lurus. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini cara Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia riwayat yang lain mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, rindu kepada seorang hambanya, maka Allah akan memberikan dia ujian karena Allah akan mendengarkan isi hatinya. Maka kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat seorang mukmin itu adalah yang seperti Rasulullah gambarkan, yaitu idza asabathu sarra syakara, ketika mereka mendapati kebaikan mereka bersyukur, maka ini baik kebaikan buat mereka. Idza asabathu dharra, ketika mereka mendapati hal yang berat buat mereka, sabara, mereka bersabar, ini dan itu kebaikan buat mereka. Maka sejatinya hadis ini merupakan kesimpulan bahwa seorang muslim itu, seorang mukmin yang sempurna keimanannya adalah mereka orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya itu ada cinta, di hati mereka itu ada rasa hormat, rasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Maka kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di poin yang kedua ini kita simpulkan, sudah seperti apakah Allah di hati kita? Apakah sudah begitu besar cinta kita kepada Allah? Apakah sudah sebesar apa ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya orang-orang yang mampu memuji Allah dalam setiap keadaan adalah orang-orang yang benar-benar hatinya dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini, mungkin kita manusia terbatas melihatnya, dia kondisinya lemah, kondisinya terbatas, tapi sejatinya orang-orang seperti ini Allah cukupkan kebahagiaan di hatinya. Urusannya sepertinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini adalah pengulangan pada lafaz yang ada pada alhamdulillah, pada Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Rabbul Izzati wal Jalalah itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, benar-benar itu sangat-sangat sayang kepada kita, benar-benar sangat baik kepada kita, dan mestinya kita harus merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita menjadi orang-orang yang sangat tinggi harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin ini adalah poin roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan dapat di sebuah riwayat bahwa sesungguhnya ada seseorang yang sampai dihalangi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak layak untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala, tidak layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dengan rahman rahimnya itu memasukkan orang ini
ke dalam surga. Karena apa kata Allah? Aku malu dengan hambaku yang dia telah mengadahkan tangannya ke langit kemudian memanggil namaku. Maka muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sudah perhatikan seperti apa kita selalu menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang selalu menaruh harapan kepada Allah ini adalah orang yang selalu bersemangat, selalu penuh energik, menghiasi hari-harinya dengan kebaikan demi kebaikan, karena dia tahu bahwa Allah itu adalah tempat dia berharap, bahwa Allah itu adalah Rabb yang insya Allah akan selalu menghadirkan kebaikan buatnya, yang semua keinginan dan kebaikannya pasti akan wujud pada kebaikan dan untuk dirinya. Berikutnya Maliki Yaumiddin, itu adalah sebuah ayat yang menegaskan tentang al-mulk, tentang kepemimpinan Allah, kekuasaan Allah yang sangat mutlak. Dan nanti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa nanti ayat ini digandeng al-mulk, kata-kata al-mulk, kata-kata raja ini digandeng dengan ad-din. Ad-din itu artinya pembalasan. Karena saat ini banyak orang atau makhluk yang mengaku ini sebagai raja, tapi nanti Allah akan ada masanya di mana Allah Subhanahu wa taala itu akan mengatakan bahwa di saat itu hanya dialah raja satu-satunya yang semua pekerjaan dan amal ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di saat itu Allah akan menunjukkan hikmah dan keadilannya. Maka poin di sini adalah seperti apa khaufnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan sebuah prinsip pada seorang muslim yang jika ingin hidupnya adalah kebaikan demi kebaikan, benar-benar dia merasakan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang benar-benar menghidupkan muraqabatullah di hatinya, di dalam kehidupannya, maka insya Allah orang seperti ini akan lahir dari dirinya kebaikan demi kebaikan. Kemudian poin penting juga adalah orang yang mantap muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak akan pernah merasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Tidak akan pernah merasa sedih. Karena apa? Karena akan ada masanya nanti Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Raja, Sang Maha Hakim itu akan menunjukkan keadilannya. Ketika kita di dunia ini kaum muslimin tidak mendapatkan apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang aslinya kita peroleh, atau kita disakiti, dizalimi oleh orang lain, orang-orang beriman tidak akan pernah perlu banyak mengeluh, tidak perlu banyak tenggelam dalam kesedihan, karena dia yakin Rabb-nya nanti akan menunjukkan keadilannya pada masanya. Selain sifat muraqabatullah ini akan menghadirkan rasa takut yang dengannya kita akan benar-benar ter-safety dari hal-hal yang buruk. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu kuat, selalu mantap untuk berjuang atas kebenaran, atas peribadatan kebaikan. Ini poin akidah. Poin kedua adalah poin ibadah. Poin ibadah tersimpulkan pada ayat Allah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah ayat yang ayat kelima ini merupakan ayat daripada inti Al-Fatihah lagi. Jadi kalau bahasa lain itu mengatakan ayat kelima ini merupakan ayat inti dari inti kebaikan. Bahkan jadi Al-Fatihah yang sudah luar biasa ini ternyata dia ujung poinnya ada pada ayat ini. Sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi membuat sebuah kitab yang namanya Madarijus Salikin fi manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kitab yang mengupas tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam 2 jilid, masyaallah. Kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar hanya untuk menjadi abdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ibadah itu kaum muslimin bukan hanya sekedar salat atau zakat atau berinfak, puasa. Tidak. Dalam makna yang lain para ulama mengatakan ibadah itu adalah menjadikan perbuatan, ucapan atau gerak-gerik kita, baik itu yang zahir ataupun yang batin itu apakah dia disenangi oleh Allah atau dicintai oleh Allah. Itu dia ibadah. Maka ayat ini menegaskan kepada kita
Maka ketika kita ingin diri kita hidup di dunia ini penuh kebaikan, terus melahirkan kebaikan-kebaikan, maka jadilah kita orang yang benar-benar gerak-gerik kehidupannya itu semua bernilai sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ini dia kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka ini sebenarnya objek. Di sini kalimatnya objeknya taruh di awal, baru pekerjaannya taruh di akhir. Ini menunjukkan apa? Bahwa ketika kita berbuat, ketika kita berkata, ketika kita berkarya, ketika kita bergerak atau apapun namanya itu, jadikanlah tujuannya adalah kita benar-benar hanya mencari cinta dan ridha Allah di sana, bukan yang lain. Bukan karena pujian orang lain, karena kesenangan orang lain. Benar-benar kita mencari pujian. Jadi atau bahasa simpulnya adalah kita hidup ini hanya untuk dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari cinta atau ridhonya manusia. Jadi ini kalau ini bahasa kita tanamkan kaum muslimin, insyaallah taala kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya baik insyaallah, bahkan memberikan kebaikan buat yang lain. Kemudian iyyaka nasta'in ini adalah sebuah penegasan juga. Ini sebenarnya ada kaitan ibadah, tapi lebih spesifik lagi. Apa itu kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala? Di sini Allah sudah menegaskan kepada kita bahwa benar melakukan kebaikan, melakukan kebenaran adalah sebuah perbuatan yang sangat luar biasa, melahirkan kebahagiaan, melahirkan kesenangan, tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya. Kita tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil apapun, kita tidak bisa mendapatkan pahala sekecil apapun kecuali di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kaum muslimin? Sejatinya kita di dunia ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin benar-benar yang pulang ke surga itu orang-orang terbaik. Dan di samping itu ada makhluk Allah yang lainnya yang bernama Syaitan yang sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis kepada Allah Subhanahu wa taala laknatullahi alaih, yang dia bersumpah untuk bagaimana merusak umat manusia ini, orang beriman ini, agar mereka tidak bisa pulang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis itu kaum muslimin adalah makhluk Allah yang pernah bersumpah kepada Allah agar dia dihidupkan dan dimatikan sampai hari kiamat. Umurnya paling panjang. Jadi iblis ini merupakan makhluk yang sangat profesional, yang sudah bisa mengerti bagaimana cara merusak, mengganggu, menghalangi orang-orang beriman untuk beribadah, apakah ibadah itu yang zahir ataupun yang batin. Maka kita katakan bisanya kita mengaji, menghafal Quran atau duduk di depan TV untuk mendengarkan kajian itu bukan sebatas karena niat kita, tapi karena Allah yang membantu kita. Maka sering-seringlah kita meminta tolong kepada Allah, dan pertolongan yang mesti kita minta adalah minta tolonglah kepada Allah agar hidup kita itu benar-benar bisa berisi dengan perkara yang dicintai oleh Allah dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu selalu sering baca doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini poin kedua. Poin yang terakhir adalah manhajul hayah, itu pola hidup. Agar kita merasakan bahwa sesungguhnya Quran ini sedang membimbing kita untuk memberikan pola hidup yang baik, yang dengannya insya Allah kita akan berisi kebaikan demi kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Pola yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, bisa menempuh jalan yang lurus. Maka kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini, jadi ini ayat ini merupakan doa, dan dia doa pertama yang kita ucapkan dalam kehidupan kita, dan dia bahkan sering kita ucapkan dalam keseharian hidup kita. Setidaknya dalam sholat kita melakukan sholat 17 kali dalam sehari semalam, itu 17 kalinya kita mengucapkan ini. Semakin banyak sholat yang kita kerjakan, maka semakin sering kita meminta doa ini. Ini doa yang sangat luar biasa. Jadi kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah dan nikmat yang paling tinggi. Apa artinya kita menjadi orang kaya, menjadi orang pintar, menjadi orang gagah, tapi kita tidak diberi oleh Allah bimbingan untuk menjadi manusia terbaik, sehingga pekerjaan kita sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidak bernilai apa-apa, maka kita nanti akan menjadi mati seperti matinya binatang yang tidak ada gunanya, yang tidak ada faedahnya, mati tidak bernilai. Ketika kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang kita kerjakan, sedikit yang kita miliki, sedikit yang kita dapati, tapi di situ ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bernilai besar yang mengantarkan apa? Kita kepada as-siratal mustaqim, pada tempat yang baik, tempat yang lurus yang berujung pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pola yang berikutnya adalah
Setelah kita sering berdoa kepada Allah meminta hidayah adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu di ayat ini sebenarnya Allah sudah menceritakan kisah orang-orang. Ada 3 model orang, ya. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah, orang yang sesat, dan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin benar-benar mendapatkan pola hidup yang baik, maka mengambillah faedah dari 3 orang ini, 3 model ini. Pertama, orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat itu siapa? Para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Kemudian ada 2 orang lagi, ini orang yang dimurkai oleh Allah. Itu orang yang dibenci oleh Allah. Siapa orang dibenci itu? Orang yang yang hidupnya itu tidak berlandaskan ilmu, ya, tidak berlandaskan dia tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ayat ini mewakili sifatnya orang-orang Yahudi. Dia tahu agamanya, agama Islam, tapi tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh agamanya, bahkan sengaja meninggalkannya. Ini orang-orang yang tidak akan mendapatkan siratal mustaqim. Yang ketiga adalah al-dhalin, yaitu apa? Orang yang hidupnya itu tidak mendapatkan bimbingan. Bahkan ketika sudah tidak mendapat bimbingan, dia mengerjakan pekerjaan yang tidak ada dasarnya. Ini adalah orang Nasrani yang meninggalkan kitab-kitab mereka dan mengamalkan pekerjaan-pekerjaan baru. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pola yang ketiga adalah, jadi hidup kita itu kalau pengen baik adalah mesti dilandaskan dengan ilmu. Ilmu yang pertama itu adalah Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Nah, ilmu yang kedua adalah mencontoh hidupnya para generasi terbaik, itu para nabi, kemudian para orang-orang para siddiqin, para syuhada, dan orang saleh. Dan yang berikutnya adalah pola hidup yang baik yang akan menyelamatkan kita, mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan adalah menghindari gaya hidup orang-orang Yahudi yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkannya, hanya pandai ngomong tapi tidak mau mempraktekannya, atau orang-orang yang malas belajar dan beribadah sesuka hatinya. Ini adalah pola orang hidup yang buruk. Baik, teman-teman muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita selami dari surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa menikmati lantunan kalam-kalam Allah ini. Kita diberikan taufik untuk bisa memudah memahaminya dan menjadikannya dalam amal soleh dan kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita orang yang dibimbing oleh Allah, hidupnya baik di dunia dan akan mendapatkan kebaikan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafan, yang benar hanya nabi Allah Rasulnya. Ada penasihat kelemahan dari kami dan juga waswas syaitan wal iyadu billah. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.